itu dia bukannya ngerem atau berhenti, malah makin kencang kendaraannya. Padahal dia yang jaga pintu itu udah sampai teriak-teriak, kereta. Tapi mobil itu bukan ngelambat, malah makin kencang. Pas banget dia naik, langsung ketabrak. Saya nerobos orang lagi ngumpul-ngumpul sama polisi itu, saya buka. Si jenazah itu saya buka, dan itu posisi udah si almarhum itu kepalanya udah kayak mungkin kopong karena dari belakang. Nggak ada yang jawab juga bang. Kayaknya bodo amat lah, saya main HP. Cuman makin lama baunya tuh makin usuk bang. Dan saya rasain itu bukan dari sini baunya itu. Kok udah kayak dari belakang gitu. Pas saya nengok, si almarhum lagi gini. Dengan posisi kepalanya itu udah ngangah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Narasi Misteri sama gue Randy Mulya. Dan kali ini udah ada seorang narasumber yang punya pengalaman di tempat dia tinggal, yang mana rumahnya ini sangat dekat dengan perlintasan kereta api di sebuah tempat. Nah, kita langsung ngobrol, langsung nanya aja ini di mana dan apa yang terjadi di sana. Bang, sehat Bang Riris? Alhamdulillah sehat bang. Nah, Bang Riris ini tinggal di daerah mana saat itu bang? Tinggal di Subang bang, tepatnya di Dusun Kiara Payung bang. Oke. Dan itu dari kecil di sana ya? Dari Kampung kecil di asli sana ya? Iya. Rumah Bang Riris ini sangat dekat sama perlintasan? Dekat bang, paling 100 meteran lah dari perlintasan itu. Dan dari kecil semua yang terjadi di perlintasan ini itu dialamin, dirasain sama Bang Riris dan warga setempat ya? Iya. Itu sebanyak itu kecelakaan di sana bang? Sebanyak itu dan sesering itu. Bahkan berapa tahun itu kejadian sampai setahun itu bisa dua kali bang. Setahun bisa dua kali? Iya, kecelakaan di situ. Oke. Nah ini salah satu yang mungkin mau diceritakan nama Bang Riris ini kejadian di tahun berapa saat itu bang? Di kejadian di sekitar tahun 2012-2013 bang. Oke, ini menyangkut orang-orang terdekat dari Bang Riris juga ya? Iya. Salah satunya ada teman dekat bang. Teman dekat? Iya. Yang tinggal juga di situ? Tinggal di situ juga. Nah biasanya kalau kecelakaan di perlintasan kereta dekat Bang Riris ini paling sering itu warga setempat kah banyak yang jadi korban atau orang-orang luar bang? Campur bang. Campur? Bisa disebut seling-seling gitu. Kadang orang pendatang atau orang cuman lewat, dan ada juga beberapa warga situ juga yang dijadiin korban. Yang kena, jadi nggak cuman slack. Harusnya kan biasanya tempat kayak gitu kalau nggak tamu doang yang kena. Di situ enggak. Tapi dari saat itu sampai sekarang perlintasan ini jadinya terkenal angker karena sekian banyaknya kecelakaan ya? Iya. Dari seringnya kejadian kecelakaan, banyaknya korban, akhirnya jadi banyak penampakan, akhirnya sebutnya angker. Dan sampai saat ini perlintasan ini pun masih belum ada perbaikan? Belum, masih sama kayak dulu. Oke. Dan kecelakaan itu masih sering terjadi sampai saat ini? Masih sering. Oke. Nah kita tahan dulu ya bang ceritanya ya bang. Nah buat teman-teman yang penasaran apa yang akan diceritakan nama Bang Riris tentang hal yang dialamin dan apa yang terjadi sampai saat ini, tonton terus sampai habis, jangan di skip. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi pun, kalian juga bisa ceritain di Narasi Misteri. DM aja ke Instagram Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Ya udah, kita langsung dengerin pengalaman dari Bang Riris kali ini. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin. Bang Riris, awal mula kejadiannya itu seperti apa sih bang? Jadi saya ceritain dari malam terakhir kita nongkrong bareng kali bang ya. Nah di malam terakhir itu sekitar habis Isya, kita itu masih nongkrong bang. Cuman emang gelagat si almarhum ini udah beda. Karena dia yang biasanya ngerokok itu putus nyambung, ini cuma sebatang udah dia nggak ngerokok lagi. Terus biasanya kita suka nyanyi bareng, main gitar bareng.
Dia itu lebih banyak diem malam itu tuh. Dan gak tahu kenapa tiba-tiba ngomong gini, bosen di kampung terus, mau pergi yang jauh. Kita sama anak-anak itu nggak expect pikir macem-macem, mungkin dia pengen ngerantau atau pengen kerja ya kan, karena emang dia belum pernah, ibaratnya ngerantau tuh nggak pernah jauh gitu bang, masih deket-deket aja. Mungkin dia pengen ngerantau yang jauh, entah keluar negeri entah kemana. Kita tuh masih mikirnya ke situ karena nggak ada pikiran aneh-aneh gitu. Nah udah setelah itu kita bubar pulang. Besoknya itu sekitar jam 2 siang. Dia tuh emang punya kerjaan itu jaga palang pintu kereta bang. Dia tuh nyari penghasilannya dari situ. Selain juga dia bantuin ada salah satu warga kampung situ. Dia bantu belanja karena punya warung kan. Si warga kampung itu dia suka bantuin. Nah dia tuh kalau siang juga jaga perlintasan kereta api. Sekitar jam 2, setengah 2, jam 2 lah, sekitar jam segitu. Tiba-tiba orang rame bang, lari-lari. Saya lagi di rumah posisi itu, baru pulang sekolah banget. Karena yang saat itu saya masih umur 14-13an lah, karena masih SMP waktu itu saya. Orang rame-rame lari-lari ke arah rel. Saya udah yakin ada yang ketabrak. Cuman saya belum tahu siapa. Pas saya keluar saya nanya tuh sama orang yang lari, siapa yang ketabrak? Saya sebut namanya Asep aja bang ya. Nah si Asep, nah kebetulan bang, nama Asep itu ada 2. Dua-duanya ini teman saya semua juga. Cuman yang satu itu ibaratnya temen nggak akrab gitu kan. Yang ini akrab banget. Karena saya penasaran, pengen tahu Asep yang mana. Walaupun saya udah punya feeling, jangan-jangan si Asep yang semalam nongkrong. Cuman di situ, coba mastiin dulu. Saya datang bang ke lokasi. Datang, posisi udah ditutup. Udah ditutupin sama kayak daun pisang, koran kayak gitu kan. Otomatis nggak lihat mukanya kan, saya penasaran. Saya samperin, saya nerobos orang lagi ngumpul-ngumpul sama polisi itu. Saya buka, si jenazah itu saya buka. Dan itu posisi udah, si almarhum itu kepalanya udah kayak mungkin kopong karena dari belakang. Jadi mukanya itu udah nggak bentuk begini gitu, udah agak gepeng gitu. Bagian perut pun udah sobek gitu kan. Bagian tubuh yang lain juga udah banyak yang terurai gitu. Dari situ saya baru ucapan dia yang semalam. Ternyata ini yang dia ucapin, dia mau meninggal. Di situ saya udah nggak bisa banyak ngomong lagi gitu kan, udah ngelihat kondisi kayak gitu. Saya langsung pulang. Kebetulan gitar dia ada di rumah saya kan bang. Saya ngeliatin terus gitar itu. Karena malam terakhir itu dia sama sekali nggak pegang gitar itu bang. Gitar itu udah dikasih ke saya, cuman kalau nongkrong dia pasti megang gitar itu karena emang dia katanya sayang sama gitar itu gitu. Selalu dimainin. Selalu dimainin. Kalau nongkrong main tuh pasti mainin gitar itu. Udah dari situ saya nggak banyak ngobrol cerita sama yang lain kan, sama keluarga juga ngomong, udah nggak usah dipikirin katanya. Mungkin udah takdirnya. Selang sekitar 3 atau 4 harian setelah kejadian dia kecelakaan, itu mulai tuh ada kabar-kabar burung. Katanya si Asep ini katanya nongkrong, ada kelihatan lagi duduk di bedeng katanya. Mungkin ini cuma orang iseng ngomongin kayak gitu kan. Saya belum yakin 100% gitu bang. Karena belum kuat juga. Emang kalau yang kecelakaan di perlintasan kereta api itu pasti terornya ke kampung kita semua bang. Terornya itu lebih banyak ke kampung kita gitu. Cuman saat itu saya mikir, kan si almarhum warga situ, masa sih gangguin warga situ juga kan. Ternyata setelah selang ada seminggu udah mulai rame kabarnya. Dia datang ke rumah-rumah warga. Jadi dia beragam bang ngedatengin itu. Ada yang ke si ibu yang punya warung itu yang sering dia bantuin, dan si ibu warung juga baik banget kan sama dia. Itu dia datang ke situ cuman abis ngetok pintu, ada yang ngintip langsung dia ngomong, makasih saya mau pamit. Emang semasa hidup anak itu baik bang. Orangnya terkenal orang anak yang baik lah gitu kan. Terus dari situ ada juga yang didatengin diketok-ketok doang. Dan dia tuh punya ciri khas bang. Semasa hidupnya itu. Kalau dia main ke rumah teman yang kenal, ngetok pintu itu bukan kayak orang mau namu, kayak nagih utang. Kenceng ngetok pintunya. Isengnya tuh itu. Jadi kita pasti udah tahu gitu. Ada suara ketokan-ketokan yang emang cuman orang iseng, atau emang ini si almarhum yang datang. Itu ada beberapa teman yang didatengin juga. Bilang ada yang didatengin lewat mimpi, ada yang ditemuin langsung di rumahnya.
Dan rata-rata mereka tuh disampaikannya, saya pamit ya, saya mau pergi, baik-baik kalian di sini. Dari situ saya juga ngenes ada, kepikiran ada. Selang berapa hari itu ada lagi kabar katanya, tuh si Asep katanya, si Asep ada nongkrong katanya di perempatan. Di situ saya udah ngenes bang, apa dia kangen pengen nongkrong buat terakhir gitu. Saya pengen banget ke situ. Yang namanya kita juga udah dekat banget kan, temenan. Cuman kata keluarga janganlah katanya. Karena udah beda ini lagi. Karena emang warga tuh udah jarang ada yang keluar bang. Kalau pokoknya setiap abis ada yang kecelakaan, ada yang jadi korban, itu abis maghrib itu sepi, nggak ada orang, sepi banget. Jadi orang rumah juga udah bilang tinggal kirim doa aja. Ya udah deh, saya turutin. Ada selang sekitar 8 apa 9 harian gitu. Soalnya belum 10 hari dari kejadian dia meninggal itu. Ada satu waktu abis maghrib bang. Saya habis sholat maghrib, di rumah ada yang ngetok-ngetok pintu. Kencang, persis mirip sama ketokan beliau. Di situ saya nggak langsung, saya udah yakin beliau, cuman saya nggak langsung apa bener dia kan. Karena saya takutnya ada orang iseng. Ketokan kedua saya lihat, saya intip. Itu nggak ada orang sama sekali di situ. Dan kalaupun ada orang usil, harusnya ada suara langkah kaki orang lari atau lain sebagainya kan. Itu sama sekali nggak ada langkah kaki apa-apa, dan di depan pintu nggak ada orang sama sekali. Itu saya yakin sama almarhum, dan saya ngomong, mau pamitan ya, saya ikhlas kok, yang tenang di sana. Udah nggak usah nemuin siapa lagi, kasihan kamu dijadiin fitnah. Saya ngomong gitu bang. Setelah kejadian itu malamnya persis sekitar jam 11. Saya kan emang dulu saya suka banget begadang kan bang. Sekitar jam 11, jam setengah 12 tiba-tiba ngantuk banget bang. Ngantuk banget mata. Nggak tahu kenapa, biasanya jam segitu masih antang-antangnya nonton TV sama main HP. Tiba-tiba ngantuk, saya tidur dan si almarhum datang bang. Maaf ya kalau punya salah, saya pamit ya Riz. Itu saya bangun, nyesek kan ngedengar ucapannya kayak gitu. Saya bangun dari tidur itu bingung mau ekspresiinnya gimana gitu. Akhirnya saya ngomong sendiri dalam hati tuh, itu udah ikhlas kok, kamu yang tenang di sana. Ujung-ujungnya saya ngomong sendiri lagi gitu, karena namanya abang juga tahu teman dekat sendiri gitu kan, teman dekat apa-apa biasanya bareng, dan meninggalnya dalam kondisi yang kayak begitu. Udah tuh dari kejadian itu saya nggak dapat gangguan lagi bang. Cuman di luar itu, di lingkungan di kampung itu masih banyak yang sering lihat ada yang katanya lagi nongkrong, ada yang didatengin ke rumahnya, dan ada ya namanya orang kampung nggak semuanya baik ya bang ya. Ada yang jahat sama dia tuh lebih sering didatengin dalam kondisi, mohon maaf, wujudnya itu nggak baik gitu bang. Didatenginnya itu. Selang sekitar 20 hari dari kejadian itu, seperti yang saya bilang tadi bang, gitarnya kan ada di saya. Itu gitar bunyi sendiri terus. Hari ke-1 bunyi sendiri, saya kira tikus. Hari kedua bunyi lagi, sampai kakak saya yang cowok itu ketakutan banget. Gitar taruh di gudang. Pikir udah aman kali, nggak dekat sama orang. Ternyata masih bunyi juga. Akhirnya saya pamitan, saya cabut ya, sebenarnya bisa cabut. Itu udah nggak ada senar sama sekali. Selang 2 hari bunyi lagi. Masih bunyi. Posisi nggak ada senar. Akhirnya saya ngomong, itu udah ikhlas kok, kalau pengen gitarnya dibalikin nanti saya anterin. Habis saya ngomong itu, datang lagi bang. Datang lagi ke mimpi saya itu. Datang lagi, saya megang gitar cuman mau perpisahan doang. Saya kan nggak bakal main itu lagi. Itu benar-benar campur aduk bang. Takut ada, khawatir ada, ngenes juga iya gitu kan. Karena juga kan belum terlalu lama sama hari meninggalnya beliau gitu kan. Udah tuh dari situ datanglah sekitar hari ke-25 apa ke-26 gitu. Saya main bang. Main ke kampung sebelah, ke Antangan main. Harusnya kan saya pulang itu jam 9, jam setengah 10 sudah pulang. Nah itu sekitar jam 11-an saya pulang itu, udah malam. Dan posisi gerimis kecil itu. Jadi posisi jalan itu jam segitu udah benar-benar sepi. Kebetulan daerah saya itu kampung yang beneran kampung banget gitu bang.
Jadi jangankan jam 11, jam 9 aja udah jarang orang gitu kan. Itu jam 11 itu saya pulang, pas udah mulai tikungan udah nggak enak bang. Udah mulai nggak enak. Nah kebetulan kan ada 2 jalur bang. Kita bisa lewat perlintasan atas yang ada penjaganya itu, dan di situ tempat kejadian almarhum ketabrak kereta. Ada juga sekitar jarak 400 meter itu lewat kolong, lewat relnya, lewat bawah. Cuman menurut saya yang paling serem itu lewat kolong. Kalau jam-jam segitu apalagi sepi, jalannya jelek gitu kan. Saya maksain lah jalan di situ. Makin dekat perasaan makin gak enak, makin campur aduk gitu. Pas saya udah mulai nanjak, itu batu ada yang lempar ke depan motor saya. Saya takutnya ada anak yang, kan kadang jam segitu masih ada yang jagain bang. Cuman saya pun gak terlalu yakin karena habis ada kejadian itu kan. Saya takutnya ada orang usil, saya berhenti. Saya sempat berhenti, nyari-nyari orang gitu. Siapa yang lempar batu? Ternyata nggak ada gitu, nggak ada orang. Pas saya turun, persis banget pas saya turun, ini di samping sebelah sini itu ada pohon-pohon kayak pohon mangga tapi masih pada kecil-kecil ukuran sedang gitu. Itu dia lagi berdiri di situ. Aduh. Lagi berdiri ngeliatin saya. Entah mungkin dia mau ada yang disampein, entah apa. Itu saya di situ nggak tahu bang. Tapi yang saya tahu ekspresi dia benar-benar sedih. Pas saya ngeliat di situ. Kondisinya dia nampakin itu gak sama dengan kondisi yang sebelum-sebelumnya nampakin. Sebelumnya tuh dia nampakin dengan wujud normal bang. Pas kejadian itu dia kondisi dengan yang mohon maaf gak baik gitu. Banyak darah dan lain sebagainya gitu. Dan ekspresinya pun sedih. Saya pulang ke rumah. Dari situ saya benar-benar ketakutan bang. Karena kondisinya itu gak normal gitu kan. Dia ngewujudin dalam keadaan yang buruk kayak gitu. Saya ketakutan, saya bawa motor pun kencang banget. Rumah pun pintu sampai saya tabrak. Orang rumah sampai kaget. Cuma saya nggak banyak cerita, besoknya baru saya cerita. Kayaknya kata orang rumah udah nggak usah banyak main malam lagi. Oke saya nurut lah, nggak banyak main malam lagi. Udah habis dari kejadian itu, ternyata orang ke pasar bang. Jadi di kampung saya itu kan dekat sama pasar. Nah kalau mau ke pasar tuh harus ngelewatin rel perlintasan kayak itu. Nah ada orang subuh-subuh mau belanja. Dia tuh kalau jaga perlintasan itu punya ciri khas kalau ketemu yang kenal sering banget minta rokok isengnya. Tapi kalau dikasih jarang diterima gitu, nggak jadi. Kita udah ngelarang rokok nggak jadi, seringnya kayak gitu. Ngetes aja minta ya. Kadang diambil, kadang enggak gitu. Tapi lebih banyaknya nggak diambil gitu. Ada orang mau belanja, pasar diberhentiin, Mang, minta rokoknya dong. Dan itu si Amang itu tuh nggak bahwa dia tuh udah almarhum. Karena emang dia si yang belanja sayur ini dia di kampung sebelah. Dia tahu ada yang ketabrak, cuman belum tahu si almarhum. Pas dia lagi ngambil rokok di sakunya, nengok lagi udah nggak ada. Dan pas dia ngelihat ke bawah, itu di situ udah banjir kayak darah. Aduh. Dia langsung lari. Pergi bawa motor sekencang-kencangnya, ketakutan kan. Nah itu saya dapat kabar itu pagian, pagi itu udah geger di kampung itu. Yang ke pasar katanya ditakut-takutin begini. Saya berangkat sekolah bang. Berangkat sekolah, saya tuh udah nggak mau nyeritain bang sebenarnya. Udahlah, udah saya keep gitu kan. Jangan nyeritain lagi dia karena hati saya juga nggak tenang kalau nyeritain dia pada saat itu kan. Saya nggak nyeritain dia. Di sekolah, anak-anak orang-orang tuh ada yang kampung sebelah tuh pada penasaran nanyain ke saya, bener nggak katanya semalam ada yang gini. Saya bilang iya kali emang masih gentayangan. Mungkin karena ucapan itulah yang akhirnya bikin saya nyesel bang. Habis saya ngomong itu saya pulang sekolah sekitar sore jam 5 itu saya mandi. Habis mandi mau menjelang maghrib. Saya nggak biasanya nggak mau sholat. Malas kan. Saya tiduran main HP. Rumah kamar saya itu ada jendela kotak segini, hordengnya itu nggak pakai yang kayak hordeng itu bang, cuman pakai tali rotan itu. Jadi kalau nggak ditarik dipentokin, dia nggak nutup sepenuhnya gitu kan, masih ada celah buat kebuka. Gitu. Saya lagi tiduran, lagi enak-enaknya main HP sambil main HP, kok tiba-tiba ada bau anyir. Saya nanya ke ibu saya, ada yang bau ikan ya? Nggak ada yang jawab tuh bang. Apa nggak dengar? Saya bilang. Sampai saya teriak lagi, ini siapa yang bawa ikan ke dalam rumah bawa anyir? Saya bilang, bawa amis. Nggak ada yang jawab juga bang.
Akhirnya bodo amat lah, saya main HP. Cuman makin lama baunya tuh makin nusuk bang. Dan saya rasain itu bukan dari sini baunya itu. Kok ada kayak dari belakang gitu. Karena kan saya tiduran begini, nah jendela itu di sebelah sini bang. Pas saya nengok, terus si almarhum lagi gini. Dengan posisi kepalanya itu udah ngangah gitu. Itu saya langsung lari keluar bang. Keluar ke ruang tamu, saya sampai teriak-teriak. Kenapa sih diteriakin, gak ada yang jawab? Ternyata orang tua saya itu gak dengar saya suara teriak 2 kali, itu gak ada yang dengar. Katanya gak ada suara orang ngomong. Kamu gak teriak, gak ngomong apa-apa. Tiba-tiba kamu lari. Saya bilang, tadi saya didatangi lagi almarhum. Kok datengin terus ya? Ya saya juga gak tahu. Emang habis nyeritain apa lagi orang rumah itu ibu saya. Padahal tadi di sekolah ada yang nanya masalah kejadian semalam. Saya bilang, terus kamu jawab apa? Saya bilang kan, ibu saya bilang nanya gitu. Saya cuma jawab, ya emang lagi masih gentayangan. Mungkin itu penyebabnya, dia masih ngegangguin. Nah dari situ bang, saya nggak pernah lagi nyeritain tentang almarhum itu. Sampai berapa tahun, kalau ada yang ngajak ngobrol itu saya selalu ngalihin itu. Dan itu pun sampai berhentinya itu, saya sampai datang ke tempat uak saya yang orangnya ibaratnya ngerti tentang hal spiritual kayak gitu, dibantuin, didoain. Dan uniknya di situ bang, fenomena gangguan gaib dari korban-korban kecelakaan itu, dia bakal reda atau hilang dengan sendirinya setelah 40 hari bang. Dengan sendirinya? Dengan sendirinya. Mau disempurnain atau enggak, itu setelah 40 hari pasti dia hilang. Itu reda dan dia nggak ganggu orang-orang lagi. Itu emang udah dari awal tuh pasti selalu kayak gitu. Dan akhirnya saya habis diobatin kayak gitu, udahlah selesai. Si almarhum ini nggak gangguin lagi. Dan warga-warga pun nggak ada yang keganggu lagi? Nggak ada yang diganggu lagi setelah 40 hari itu. Dan itu emang selalu kayak gitu. Dan ini bukan kejadian pertama ya bang? Bukan bang, masih banyak korban-korban yang lain. Tapi ini salah satu orang terdekat Bang Riris yang kena ya? Iya, salah satu teman saya yang ibaratnya dekat banget gitu kan, yang kena jadi korban di situ. Dan bahkan sampai sekitar 1 atau 2 tahun saya masih kadang mikir gitu, kok bisa orang kampung sininya yang kena dan gangguinnya ke kampung sini juga. Masih sampai berapa tahun saya masih mikirin kayak gitu bang. Karena harusnya kan kalau tempat angker itu dia ngambilnya itu tamu atau pendatang kan, bukan warga sekitar gitu. Kok bisa warga sendiri yang kenanya gitu? Warga asli sana gitu. Warga asli sana gitu, bukan pendatang, bukan tamu. Yang bikin saya aneh, karena emang beberapa korban lainnya itu bukan warga situ bang. Dari sebelum-sebelumnya itu banyak orang yang pulang jualan, mau main ke rumah saudaranya. Kayak yang ada lagi pas malam takbiran. Pas malam takbiran itu ada satu keluarga yang jadi korban juga di situ. Persis malam takbiran. Jadi gini ceritanya bang. Pas malam takbiran itu sekitar jam 9 atau jam 8 saya pergi. Yang namanya di kampung kan ada yang namanya takbiran keliling. Nah kita keliling-keliling tuh. Rombongan udah pulang duluan, saya masih main sama beberapa motor bang. 4 motor yang lainnya lah. Kita pulang, yang lain duluan saya isi bensin. Mobil ini salip-salipan sama saya pas mau jalan pulang itu. Saya tahu banget mobil itu salip-salipan. Cuman karena saya mau isi bensin, saya berhenti, mobil itu lanjut. Mungkin nih bang ya, mungkin kalau saya nggak isi bensin, mungkin saya juga ikut jadi korban di situ. Karena emang kita salip-salipan gitu, bareng gitu. Pas saya balik ke situ, ternyata udah ramai orang di situ, udah penuh. Saya bilang ada apaan ini? Saya naik ke atas, ada apaan? Tuh coba lihat katanya ke arah lampu merah. Jadi ternyata mobil itu kronologinya ketabrak itu, dia pas mau nanjak itu sekitar jarak masih 200 meter. Itu di situ kan ada yang jagain bang. Kalau malam takbiran tuh ramai terus lah, bisa sampai subuh gitu di situ. Yang jagain itu udah sampai berdiri tengah-tengah buat berhentiin dia. Nggak tahu kenapa, Allahu alam, entah dia sadar atau enggak. Itu dia bukannya ngerem atau berhenti, malah makin kencang kendaraannya.
Padahal dia yang jaga pintu itu udah sampai teriak-teriak, kereta, kereta. Tapi mobil itu bukan ngelambat, malah makin kencang. Akhirnya yang penjaga-penjaga di situ kan anak kampung situ juga bang. Mereka takut ketabrak dong, mereka minggir. Pas banget dia naik, langsung ketabrak. Itu pas ketabrak, gak ada yang ngeh, itu satu keluarga bang. Isinya full satu keluarga? Satu keluarga. Gak ada yang ngeh, satu keluarga. Ketika udah pada datang, warga berkumpul ke situ, ternyata di situ ada istri, suami, sama satu anak ceweknya. Ini si suami istri ini mental keluar, si anak ceweknya itu ngegantung di jendela mobilnya. Mungkin kejepit kali ya. Dan yang disayanginya lagi, mungkin karena emang itu orang punya bang, pas kejadian itu banyak barang-barang yang mohon maaf diambilin sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab gitu bang. Karena saya lihat juga kan yang namanya itu berserakan tuh uang bang, uang dolar entah 100 ribuan, 5 ribuan tuh berserakan gitu banyak. Yang saya sayangin itu ada banyak orang yang nggak bertanggung jawab ikut ngambilin, ikut ngejarah. Saya mau ngomelin karena saya masih bocah kan, nggak mungkin didengar gitu. Dan orang yang lihat pun malah jadi penonton doang gitu. Bahkan ada yang ngambil pelaknya, dia dapat karma yang lumayan mungkin bikin dia kapok seumur hidup bang. Ini ngambil pelek di saat mobil itu lagi berantakan di rel kereta itu? Iya. Jadi pelek yang terpisah langsung dibawa? Langsung dibawa. Karena saya lihat sendiri dia jing-jing gitu. Aduh. Saya marah, ada orang kena musibah ya kan, bukannya ditolongin malah dijarah gitu kan. Ya ada yang nolongin, cuman ini ada orang-orang, segelintir orang yang nggak bertanggung jawab gitu kan. Akhirnya itu terornya itu nggak nunggu-nunggu lama bang. Mungkin dia juga karena emang tujuannya kan mau mudik juga. Terus saya yakin salah satu faktor kenapa dia langsung kontan nakut-nakutin atau neror warga sekitar ya karena barang-barangnya diambil gitu. Karena malam takbiran ini kejadian, besok malamnya itu terornya udah langsung nyebar bang. Teror pertama yang dialamin, yang didatangi itu orang-orang yang ngambil barang-barang dia. Ada 3 orang anak muda yang saya kenal, dia ikut ngambil uang. Dia pulang main, yang namanya takbiran kan orang habis namanya lebaran kan orang masih banyak, ibaratnya nongkrong-nongkrong lah, orang-orang yang rantau atau yang ini kan pada pulang kan, ngumpul-ngumpul sampai malam. Mereka pulang itu diikutin sama keluarga yang sosok bertiga ini bang. Sambil si perempuannya ini ngomong, kembaliin barang saya, balikin, hadiahkan, orang rek balikin barang saya mau pulang. Sampai si orang bertiga ini gak berani lagi keluar rumah, karena tiap jangankan mau keluar gitu bang, dia baru nongol di pintu itu udah nungguin di depan. Sosok itu selalu ada? Selalu ada. Walaupun siang? Dia itu ngelihat, jangankan keluar gitu, jangankan malam, siang itu dia buka pintu, sosok itu udah ada di depan. Tapi yang lain itu gak ada yang lihat. Dan orang tuanya kan bisa dihitung orang yang ngerti juga ya bang tentang hal-hal gaib. Itu gak lihat juga. Tapi dia kalap sendiri terus. Si 3 orang ini, si teman saya ini. Akhirnya, tadinya dia gak mau jujur bang. Tapi kan orang-orang ngetis kan. Kok bisa sih kamu terus yang digangguinnya sampai segitunya kalau nggak ada sesuatu. Akhirnya dicecar lah pertanyaan. Udah ngaku daripada kamu gila nanti. Akhirnya ngaku dia. Iya saya ngambil uang. Berapa banyak? 300 ribu. Kamu ngambil berapa? Sama. Ngambil berapa? 500. Udah sekarang kamu kumpulin uang kamu, serahin ke pihak keluarganya. Atau ke pihak PT KAI-nya. Pihak yang jaga di stasiun itu kan ada stasiun juga. Akhirnya dikumpulin, dikasihin. Udah tuh, dia bertiga nggak diganggu. Lanjut ke orang yang saya bilang tadi ngambil pelek mobil. Di malam dia habis ngambil pelek mobil itu, si pelek mobil itu jalan-jalan sendiri. Di pelataran rumahnya itu dari kiri ke kanan, muter lagi, rumahnya dikelilingin. Ditahan, ditaruh, diliatin, bangun sendiri. Dia jalan lagi. Diikat, entah gimana ikatannya itu bisa lepas sendiri. Sampai akhirnya mereka udah ketakutan karena
yang namanya pelek ngegelinding sendiri nggak ada bannya itu kan berisik bang ya. Iya. Mereka nggak ada yang bisa tidur dan itu berisiknya tuh nggak kayak cuman kayak benda nabrak batu doang, emang kayak sengaja ada yang ngetok-ngetok. Jadi kencang gitu suaranya. Mereka nggak bisa istirahat, mungkin akhirnya ibaratnya stres juga karena diganggu terus-terusan, sakit lah si istrinya ini. Nyari orang pintar, didatengin, tiba-tiba yang lagi ngeliatin pengobatan itu kesurupan bang. Kembaliin barang saya mau pulang. Kok kamu jahat banget? Kalau pakai bahasa Sundanya, balikin barang aing. Namanya tega, tegel, kurang ke kaos kiri cokotan. Kenapa kamu tega? Saya lagi kayak gini kok diambilin. Kembaliin, saya mau pulang. Akhirnya disembuhin lah yang kesurupan itu. Si barang itu langsung dianterin lagi, dipasrahin lagi. Udah selesai dipasrahin, selang berapa hari sembuh dia. Itu dianterinnya kemana? Ke pihak stasiun bang. Nah abis itu biasanya dari situ dianterin ke pihak keluarga. Barang-barang apapun yang tadinya diambil atau hilang ketemu tuh dia sering ke situ, nanti diserahin ke pihak keluarga. Habis dari itu uak saya bang, almarhum uak saya kan kebetulan petugas desa. Nah dia kebetulan si TKP kejadiannya tuh jatuhnya ke desa sebelah, bukan ke desa saya. Kan ini desa Cipunagara. Nah, Kecamatan Cipunagara, saya masuknya Kecamatan Compreng. Tapi perbatasannya cuma rel doang. Rel 1, rel 2 doang. Nah jatuhnya ke daerah Cipunagara. Seberang-seberangan dong. Iya, seberang-seberangan doang. Itu yang namanya uang, emas itu dibawa semua sama almarhum Uwa, diamanin. Dan salahnya Uwa itu nggak langsung ke kantor desa, mungkin karena malam kan. Dia pulang dulu ke rumah, entah ganti baju, entah mandi, baru besok paginya ke kantor desa. Entah dia lupa sesuatu atau apa, itu datang. Nyampe rumah itu langsung ditepuk pundaknya. Aduh. Tapi ngomongnya gini, tolong kumpulin lagi yang lain. Masih banyak yang belum kekumpul. Dan anehnya bang, kalau nunjukin kayak begitu, itu selalu si istrinya doang yang ngomong. Si perempuannya. Si bapaknya itu yang cowoknya itu nggak pernah ngomong, diem doang. Tapi terlihat juga. Terlihat ada. Jadi kalau misalkannya bertiga, kalau misalkannya mau nampakin itu selalu bertiga bang. Nah si gua saya itu ibaratnya shock kan, baru pulang ngelihat yang kayak begituan, jatuh sakit lah bang. Sakitnya tuh nggak tahu sakit. Medis pun udah bingung dokter gitu. Sampai 10 hari itu sakit, badan udah kayak sakitnya cuma 10 hari tapi badan sampai kering bang. Sampai kurus gitu. Kurus, padahal sakitnya cuma 10 hari gitu. Kan udah nggak masuk akal gitu kan. Kita mikirnya tadinya diguna-guna atau segala macam. Ternyata pas dia cerita, jelasin kronologinya sebelum sakit, akhirnya kita cari orang ngerti. Dibantuin lah. Oh ternyata ini karena ditepuk itu. Dia terus ngikutin. Jadi nggak bisa sehat lagi karena dipegangin terus. Dipegangin terus badannya. Jadi mau gerak sakit, mau ngapain sakit, emang dipegang gini aja teriak bang. Almarhum itu nangis, sakit katanya. Dan barang-barang itu sebenarnya udah dikasih ke pihak yang berwajib bang. Abis paginya itu langsung dianterin, udah dianterin. Jadi gua itu nggak ngambil speser pun gitu karena emang dia petugas desa kan. Takutnya ketahuan malah jadi masalah. Itu benar-benar dipasrahin semuanya gitu sama gua itu. Sebelum sakit ya? Sebelum sakit itu. Langsung dianterin juga? Langsung dianterin. Jadi malam itu dia didatangin kan. Habis didatangin itu besok paginya tuh kontan langsung dianterin. Dan abis nganterin itu sekitar jam 12 siang. Itu mulai katanya badannya kerasa panas, anget katanya. Kayak meriang. Jadi kontan gitu. Nggak ada jeda waktunya sama sekali. Sakit. Jadi. Udah selesai itu. Udah sembuh kan Wak. Nah saya main nih bang. Jauh sekitar 40 hari setelah kejadian. Saya main itu. Dan saya udah ngeniatin karena saya tahu kan siklusnya di situ kan, setelah 40 hari pasti nggak ada teror apa-apa lagi nih. Udah pasti aman, saya bilang gitu kan. Jadi saya main pulang malam bang, pas malam minggu itu. Saya pulang sekitar jam 1 atau jam 2 gitu saya pulang tuh. Udah termasuk mau pagi gitu kan pulang. Karena udah lewat 40 hari gitu. Saya pun udah mikir, karena siklusnya kan setelah 40 hari pasti udah nggak bakal ada teror apa-apa lagi gitu kan. Saya pulang, lagi-lagi di tikungan yang sama, itu tangan saya kayak ada yang narik bang. Suruh belok jalan ke kolong. Karena
jalan ke sini. Nah, di sini ada gang, lurus terus nanti beloknya tembusnya ke kolong. Nanti bisa masuk ke kampung saya. Ini tangan tuh kayak emang sengaja ada yang narik buat belok. Cuman yang saya bilang di awal itu, menurut saya yang paling serem itu lewat kolong gitu. Karena gelap, nggak ada pencahayaan gitu. Dan saya nggak berani lewat situ. Saya paksain tetap lewat atas. Pas di atas, saya lihat dari bawah itu nggak ada siapa-siapa sama sekali, Bang. Di situ posisi jalannya kan jelek, jalannya berbatu gitu kan, nggak rata, nggak rapi. Tiba-tiba pas lagi di tengah-tengah itu berdiri di samping bertiga. Aduh. Namanya orang takut, kalap. Saya ngegas sekaligus. Pas mau turun, yang namanya banyak batu-batu kan licin, jatuh. Saya kira ngilang, saya jatuh angkat motor nengok, dia nengok ke saya. Balik nengok, ngeliatin bertiga-tiganya. Ngeliatin ke saya kayak mau kemana. Jadi ekspresi kayak orang mau nanya, tapi sambil senyum. Di situ paniknya saya udah bukan panik lagi. Namanya motor bebek kalau nggak dinetralin, didorong tuh pasti kan macet, nyangkut kan. Ya namanya orang takut kan, gimana aja caranya biar jalan. Saya dorong, nyangkut, jatuh lagi. Ada suara, suara anak kecil ketawa. Itu saya injek-injek injekan gigi itu biar netral, biar bisa hidup lagi. Karena starter nggak hidup sama sekali, Bang. Tiba-tiba starter tuh nggak bisa nyala. Itu diselah pun berapa kali ngempos gitu. Ngempos terus. Padahal itu motor sehat. Sebelumnya pun starter dipencet dikit juga nyala. Selah pun sama. Itu tiba-tiba starter sama sekali nggak bisa hidup. Di situ saya sambil baca apapun yang saya bisa. Saya selah lagi. Hidup saja. Saya langsung jalan pulang. Saya langsung jalan pulang ke rumah. Ibu udah muka saya pucet, baju saya kotor. Kenapa lagi katanya. Biasaan kan. Saya pikir kan udah 40 hari nggak bakal ada gangguan lagi. Kalau kayak gitu tuh nggak usah pulang malam-malam. Terus saya cuci muka. Ini lagi cuci muka, Bang, di kamar mandi. Saya pakai sabun. Mata saya merem. Ini bukan perasaan tapi emang saya ngerasain. Itu orang bertiga ada di belakang saya. Dan di situ saya boro-boro mau nyuci muka gitu. Gerak pun langsung kaku badan. Karena saya benar-benar ngerasain hawa orang berdiri di belakang saya. Gitu. Sedangkan itu pintu saya tutup, siapa yang masuk gitu. Itu ada sekitar 5-10 menitan saya diem. Orang sabun aja sampai udah agak kering saya pegang. Bener-bener matung, gak berani gerak. Karena itu saya ngerasa masih ada di belakang gitu. Setelah saya yakin gak ada, saya cuci muka, saya nengok ke belakang, itu di keramik ada tapak kaki 3 orang, tapak lumpur. Kaki laki-laki, anak kecil, sama satunya ukuran sedang berarti perempuan. Itu jelas ada di situ, Bang. Lumpur-lumpur sawah itu, tapak kaki ini. Itu langsung saya siram, saya lari ke kamar, saya ganti baju saya taruh di luar, lempar keluar baju saya. Jadi tempat cuci baju saya itu di luar di samping, Bang. Saya taruh di luar, saya balik kamar, dari situ saya ngomong, saya nggak bakal main pulang malam lagi. Nah, saya nggak mau digangguin lagi kayak begini. Setelah itu saya nggak berani main-main lagi keluar, Bang. Tibalah sampai malam minggu berikutnya sekitar udah selang 1 atau 2 bulan. Itu tapi saya tetap masih dengan rasa takut yang sama. Teman saya kekeh ngajak main. Saya udah bilang saya nggak mau. Saya bilang saya nggak mau pulang malam. Nggak apa-apa, nanti jam 9 kita pulang. Oke. Jangan sampai jam 9, Bang. Kita baru keluar. Nah, jadi kalau mau ke arah saya ada lewat tikungan. Tapi dari tempat kampung saya juga ada tikungan juga. Nah, dari tikungan ini ada tempat penggilingan padi yang udah terbengkalai. Saya pakai lampu tembak lewat situ. Otomatis penggilingan padi itu kena sorot lampu kan. Itu ada orang berdiri bertiga. Logikanya orang tua mana malam-malam mengajak ke tempat kayak begitu anaknya. Dan itu terbengkalai ya. Dan itu terbengkalai. Walaupun dikata di sampingnya ada rumah, saya tahu penghuni di situ tuh nggak ada anak kecil umuran segitu. Akhirnya saya minta putar balik, langsung pas tikungan itu juga saya putar balik. Itu wallahualam kalau ada mobil, saya yakin saya pasti ketabrak. Karena persis banget tikungan, Bang. Tikungannya nekuk gini, saya putar balik persis di sini. Saya putar balik, nggak mau lagi saya main. Saya bilang, saya nggak mau kemana-mana lagi kalau malam. Dari situ ternyata, Bang, saya kirain si korban ini sama kayak korban-korban selain yang lainnya gitu.
Setelah 40 hari selesai, ternyata enggak. Di depan rumah saya itu ada kayak lahan lagi, tempat anak-anak suka main. Nah si anaknya itu suka datang ke situ. Dan beberapa kali ada kesurupan. Logikanya anak kecil, dia mau acting gimana? Dan juga ekspresinya, masa sih anak kecil bisa ekspresiin muka sedih beneran gitu. Itu kesurupan. Saya di sana sendirian terus, nggak ada temennya. Mama papa juga diajak ngomong nggak mau ngomong. Mereka malah nyari-nyari barang terus. Aduh. Anaknya tuh ngomong, "Atuh kasihan," katanya. "Barang-barangnya balikin lagi yang diambil." Ternyata bang, mungkin ya, yang saya juga nggak lihat kan. Mungkin ada barang-barang yang lain juga yang mesti diambil dan belum dikembaliin. Karena si anak itu sendiri kan ngomongnya gitu. "Saya di sini main ya sama kalian." Dan pohon mangga itu ada pohon mangga kecil, bang. Itu nggak ada hujan, nggak ada angin. Pohon itu kayak ada anak kecil yang goyang-goyangin. Selalu goyang sendiri. Sering banget goyang sendiri. Nggak siang, nggak malam, nggak tahu waktu. Dan kabar terakhir yang saya tahu sampai saat ini, si anak kecilnya itu masih suka nampakin di jembatan Cipunagara. Waduh. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Info yang saya dapat dari teman saya yang di kampung sebelah itu, yang di Cipunagara, itu katanya masih suka nampakin di situ. Kadang ada orang lewat diberhentiin. Emang di situ kan ada anak-anak kecil juga yang suka ngecerik kalau di tempat saya, mintain uang di pinggir jalan. Tapi kok malam atau subuh gitu. Dan juga cewek gitu. Dan penampilannya tuh nggak, kadang dia nampakin dalam keadaan ya terakhir dia meninggal, kadang juga dia nampakin itu dalam keadaan baik, utuh gitu. Di situ banyak orang juga mikirnya bukan si almarhum ini. Ada beberapa yang mikir gitu. Tapi sebagian besar juga banyak juga yang mikir, ya siapa lagi? Anak perempuan, rambutnya panjang, pakai gaun, bersih putih. Karena emang si korban ini, yang saya tahu juga gaunnya yaitu bajunya gitu. Putih, bersih gitu kan. Umur 5 tahun, 6 tahunan lah bang. Anak ceweknya itu. Masih kecil ya? Masih kecil banget. Dan sampai saat ini masih suka nunjukin di jembatan kereta api itu. Bukan jembatan keretanya sih. Ini jembatan kereta, ini jembatan buat kendaraan-kendaraan perlintasan biasa gitu. Nah, sering nunjukinnya di situ. Kalau orang berangkat belanja atau pulang kerja malam atau mau apapun malam itu masih sering ada yang lihat nunjukin. Entah ada itu dalam wujud baik atau wujud yang mohon maaf kurang baik gitu. Di situ masih banyak lagi bang kejadian-kejadian itu, dan sebenarnya banyak teror-teror yang lainnya dari korban-korban ini. Cuman saya sendiri nggak ngalamin dan nggak bisa konfirmasi itu benar gitu. Jadi nggak saya bawain gitu. Ya, cerita-cerita korban-korban lainnya ya. Dan korban ini juga kan sebenarnya banyak banget cerita simpang siurnya ya kan. Itu pun nggak saya bawain di sini karena takutnya itu ceritanya nggak benar gitu. Karena yang saya tahu ada beberapa orang yang nyeritain katanya digangguin segala macem, tapi nggak serak gitu. Saya rasa tahu kebenarannya juga ya. Ada juga beberapa korban yang lain yang saya sempat ketemu wujudnya, tapi nggak diganggu ekstrim sama korban-korban ini bang. Jadi waktu itu ada yang orang gila, bilangnya sih orang gila, cuman saya nggak terlalu yakin karena bukan orang kampung situ juga kan bang. Karena kebanyakan korban situ tuh bukan warga kampung. Bukan gitu. Asli sana ya? Iya, orang-orang pendatang atau cuma lewat doang gitu. Cuman ada yang bilang itu orang gila meninggalnya katanya. Yang meninggal itu orang gila katanya. Kenapa bisa dibilang gila? Karena pas ada kereta dia malah nyamperin katanya. Lari ke kereta. Dia bilangnya namanya mungkin orang dirasukin atau apa kan bisa aja kan. Gak tahu ODGJ, gak tahu emang niat. Iya kan. Akhirin hidup itu gak tahu ya. Gak tahu. Cuman mereka tuh ngambil kesimpulannya orang gila gitu. Cuman bodo amat dah. Dia bilang gak pikirin. Itu juga kebetulan kejadiannya itu bukan di palang pintu itu bang. Di palang pintu perlintasan itu, tapi di jembatan yang saya bilang angker itu, yang saya nggak mau lewat malam itu. Kejadiannya di situ. Saya pikir kejadiannya di situ nggak terlalu ngepek lah kayak ke kejadian-kejadian sebelumnya, karena kan
Kalau yang di perlintasan itu dekat banget ke rumah bang. Kalau yang lewat jembatan itu agak jauh dari rumah itu. Saya pikir gangguannya udah ke blok situ aja lah, saya bilang. Paling kesini mah dikit-dikit doang kena imbasnya. Tapi ternyata sama aja. Dan saya sempat mau berangkat kemah apa pulang kemah itu waktu saya SMP itu. Pokoknya nyampe rumah itu maghrib. Tapi saya kan berhentinya tuh nggak ke rumah gitu bang, di stasiun itu. Jadi stasiun jalan kaki. Kalau anak-anak saya waktu masih SMP itu pulang kan jalan kaki. Dari stasiun itu kan ke rumah dekat tuh. Nah dari stasiun itu saya lagi jalan, ada orang berdiri diem aja. Saya tanya, mau ngapain nih orang? Masinis bukan, satpam di situ juga bukan, petugas yang tukang ngontrol rel juga bukan gitu kan. Saya perhatiin nih orang kok diem aja. Saya tanya, nggak jawab. Mang, nggak jawab juga. Situ saya udah mulai merinding bang. Bukan orang nih saya bilang. Saya pura-pura nggak tahu lah, saya jalan saya nengok, itu badannya tinggal sisa ini doang. Dan itu saya nggak tahu emang bener si yang disebut orang gila ini atau itu hantu lain. Cuman karena kejadiannya habis ketabrak itu, otomatis secara nggak langsung saya langsung sangkutin dong. Karena saya juga ngelihat kan, itu bener cuma segini doang dari sini ke bawah. Atasnya nggak ada? Nggak ada. Itu saya langsung lari ngibrit, karena dari rel itu kan sekitar 100 meteran ke rumah saya kan. Itu rasanya kayak jauh banget bang, nggak nyampe-nyampe. Entah emang dibikin kayak mutar, bukan cuma perasaan, emang nggak nyampe-nyampe bang. Saya lari itu nggak nyampe-nyampe. Karena kalau sekalipun kita takut, kita masih sadar kan. Kalau kita lari itu udah dekat itu sadar gitu kan. Itu nggak nyampe-nyampe. Saya lari dari situ sekencang-kencang mungkin, tetap aja nggak nyampe-nyampe. Saya baca apa yang saya bisa baca secara aneh dan tiba-tiba itu saya langsung ada di sini dan ini udah rumah saya. Padahal saya yakin tadi saya lari masih di daerah pertengahan rel sama rumah saya. Gitu. Jadi dari sini rel, ini rumah saya. Nah saya masih di sini saya yakin. Masih jauh ya? Masih jauh. Tapi kok tiba-tiba saya udah di depan, udah di samping persis gitu. Saya langsung masuk. Itu katanya nggak ada yang dengar saya nyampe ke rumah. Padahal saya itu lari ke situ. Otomatis masuk ke rumah juga nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu bang. Padahal itu ada yang lagi nonton TV. Adik saya sama bapak saya lagi nonton TV. Nggak ada yang tahu saya masuk. Nggak ada yang lihat. Nggak ada yang lihat. Itu saya masuk ke belakang, saya cuci muka. Pada kaget. Masuk lewat mana nanya. Di situ saya udah nggak banyak ngomong. Waduh kok sampai begini ya, saya bilang. Padahal itu korban saya nggak tahu siapa, saya nggak lihat kejadiannya, saya nggak pernah lihat jenazahnya, saya juga nggak pernah ikut pemakamannya. Kalau yang sebelumnya kan saya kalau nggak lihat kejadiannya, saya ada di lokasi bang. Kalau yang ODGJ ini karena kebetulan saya lagi sekolah kejadiannya itu. Benar-benar nggak ada menyaksikan apapun perihal kecelakaan dia ini. Iya, benar-benar nggak tahu sama sekali gitu. Cuman dengar dari omongan orang doang gitu. Tapi kebagian gangguannya. Kebagian juga gitu. Sampai orang rumah itu kaget. Adik saya sampai lari bang. Dikiranya saya bukan orang. Karena nggak ada yang tahu. Tiba-tiba saya nongol dari dapur gitu. Saya udah bilang, saya dari tadi lewat pintu. Saya udah bilang assalamualaikum, masa nggak ada yang ya emang nggak ada yang tahu kan. Kita nggak lihat ada orang masuk. Tuh lihat pintu tuh masih kebuka gitu. Loh, kapan dibukanya? Nggak usah dibahas, saya capek saya bilang. Begini terus. Sampai akhirnya, udah tuh saya nggak dapat gangguan apa-apa lagi dari makhluk itu, dari korban itu. Dan banyak korban-korban lain pun saya nggak ngalamin langsung bang gangguan. Dengar cerita dapat, cuman saya nggak ngalamin langsung. Jadi nggak mau juga menceritakannya. Nggak mau menceritakannya karena saya nggak ngalamin juga. Kalau yang 3 saya cerita ini kan saya juga ngalamin gitu. Entah sedikit banyaknya saya juga ngalamin diganggu gitu. Jadi saya berani nyeritainnya. Kalau yang cuman dengar kabar dari si ini ditakut-takutin, ini ditakut-takutin, itu saya nggak berani. Simpang siur lah ya. Simpang siur soalnya. Dan juga mohon maaf ya bang, saya mau disclaimer dulu. Saya nyeritain ini sebenarnya bukan cuma pengen ngangkat kisah horor tentang perlintasan itu. Tapi saya juga berharap pihak-pihak yang bersangkutan sama itu tuh sadar. Perlintasan di daerah-daerah khususnya di Indonesia ini masih banyak nggak ada pakai palang pintu bang. Termasuk di daerah saya. Ada banyak perlintasan kereta api tanpa palang pintu.
Sampai saat ini masih banyak. Sampai saat ini. Dan itu sering banget makan korban. Yang ada palang pintu aja masih bisa ada korban. Apalagi yang ngelos gitu kan. Nah, saya berharap saya cerita kayak gini, ada yang bertanggung jawab yang ngelihat ini juga sadar bisa masangin keamanan atau sesuatu yang bisa seenggaknya meminimalisir kejadian-kejadian yang seperti kecelakaan kayak gitu, biar lebih aman lagi. Karena beberapa korban juga kan saya lihat langsung, saya tahu kondisinya, termasuk yang teman saya, dan gangguannya itu benar-benar ngeganggu bang. Warga sekitar pun aktivitas terganggu, dan saya juga selama waktu masih tinggal di sana saya juga terganggu. Udah gitu korban ini kan pasti punya keluarga gitu. Itulah yang kenapa saya bawa ceritain lagi korban-korban yang sekian banyak saya ceritain juga. Saya pengen ada itu. Sedikit apapun nyawa itu sangat berarti ya. Sangat berarti. Walaupun cuma satu. Walaupun cuma satu. Gitu. Tapi sampai harapannya perlintasan apapun itu kalau masih dilewatin itu ya tolong coba dirapikan sama yang terkait ya. Entah mau ditutup, entah mau dibikinin akses baru atau dipalangin sekalian ya. Yang penting itu ada pengamannya. Ada pengamannya. Gitu. Jangan ngelos kayak gitu. Gitu. Cuman ngandelin warga sekitar. Jadi palang pintu itu kalau palang pintu itu agak mending bang, yang di kampung saya, karena dijagain sama anak-anak muda situ. Tapi palang pintu yang dijagain sama si almarhum Asep salah satunya ya. Ini palang pintu yang resmi dari instansi tersebut atau palang pintu bikinan warga? Itu nggak pakai palang pintu bang. Itu nggak pakai palang pintu? Nggak pakai palang pintu. Oh, jadi cuma dijagain sama anak-anak di sekitar sana aja? Iya, cuma dijagain gitu doang. Oh. Itulah yang bikin saya lumayan ngenas gitu. Kenapa? Saya juga sering pulang malam soalnya bang. Kondisi sepi, kita nggak tahu ada kereta atau enggak. Itu kan bahaya banget. Jalannya ini jalan lintas ya, maksudnya bukan jalan desa yang kecil ya. Masih jalan aktif. Masih jalan aktif bang. Itu truk banyak lewat situ. Dan ada berapa kali kok truk ketabrak juga di situ. Jalan kabupaten berarti ya, yang masih jalan utama buat dilewatin. Iya, masih jalan utama. Itu nggak ada palang pintunya bang. Makanya saya pengen banget gitu ada yang pihak yang terkait itu bikin gitu palang pintu di situ buat masyarakat juga gitu. Karena sampai saat ini pun hal-hal itu masih kerap terjadi ya bang? Masih bang. Walaupun misalkannya kejadiannya nggak persis di situ, tapi di sepanjang jalur itu pasti masih tetap ada gitu korban itu. Entah berapa jauh atau seberapa dekat jaraknya itu masih tetap ada gitu. Kalau nggak di titik yang ini yang dekat rumah Bang Riris, di titik-titik setelah atau sebelumnya? Iya. Karena sebelumnya yang nggak ada palang pintu, sesudahnya pun nggak ada palang pintu. Sama sekali udah ngelos aja gitu. Bahkan belum lama ini kalau nggak salah, warga kampung saya juga ada yang kena korban lagi. Ini waktu dekat nih ya? Waktu dekat ini. Dan itu masih anak-anak bang, masih SMA kelas 1. Kelas 1, kelas 2 gitu. Tapi kalau jalur perlintasan yang di dekat rumah Bang Riris ini kalau dari relnya sendiri ini jalan luruskah atau tikungankah dari perlintasan kereta itu? Lurus bang sebenarnya. Jadi kalaupun ada kereta sebenarnya dari jauh itu kelihatan ya? Kelihatan sebenarnya. Cuman kalau orang dari sisi sebelah ya nggak akan ngelihat ada kereta ya? Iya. Karena taunya udah deket ya udah terang kena lampu ya itu nggak ketahuan ya. Jadi ini perlintasan ya bang. Ini turunan gini. Ini masih lurus. Nah baru 300 meter itu baru belok. Jadi sekalipun sebenarnya dia kalau dalam keadaan sadar yang normal bang, dia pas belok gini itu udah kelihatan kereta bang. Karena sepanjang ini tuh bukan kebun tapi sawah. Dan itu posisinya di bawah, rel itu di atas. Jadi kereta ini di atas sendiri ya? Di atas sendiri. Ya. Jadi nggak ada penghalang apapun buat ngalangin pandangan itu. Cuman yang jadi permasalahan kadang masih jauh. Ya itu yang kalimat-kalimat seperti itu yang ngebahayain gitu. Tapi jalan ini pun sebenarnya akses yang dibutuhkan sama masyarakat sono ya. Akses yang dibutuhkan sama warga sana ya. Karena emang jalur utamanya kan. Karena jalan kolong itu agak sulit aksesnya apalagi kalau musim hujan. Ketutup air aksesnya itu. Oh sering banjir yang di bawah. Sering banjir. Makanya akses utama itu lewat atas. Cuman kan kalau kayak gitu ya namanya udah sering ngeliat yang kayak begitu bang ya. Ada keresahan sebenarnya bang. Gak nyaman gitu saya.
karena keluarga saya masih tinggal di situ. Ya mungkin saat ini bukannya saya pengen gitu, itu nggak nutup kemungkinan salah satu keluarga saya juga bisa jadi korban kalau masih tetap jalurnya seperti itu gitu. Bahkan mungkin diri saya sendiri juga bisa jadi korban. Dengan kondisi rumah Bang Riris pun ya sedekat itu ya, sedekat itu. Cuma 100 meter dari 100 perlintasan meter itu dari ya. perlintasan. Saya pengen banget ada pihak-pihak yang terkait gitu. Nyiapin lah pengaman barang apapun yang seenggaknya meningkatkan keamanan di situ dan bisa meminimalisir kejadian-kejadian yang nggak dipengenin gitu. Karena bener Bang yang saya bilang tadi, belum lama ini warga kampung saya juga, walaupun kejadiannya nggak di situ persis ya Bang, ya, agak jauh di kampung sebelah, ya tetap gitu. Itu sirine pun nggak ada ya? Nggak ada Bang. Nggak ada. Jadi bener-bener los jalanan aja gitu. Los jalanan doang. Jadi sirine itu adanya dari stasiun yang jaraknya lumayan jauh. Jadi ke situ tuh kadang nggak kedengar. Apalagi orang bawa kendaraan kan, udah pasti nggak bakal kedengar. Udah ada suara mesin, udah ketutup jendela kalau mobil ya. Iya. Jangankan itu, kita yang berdiri di atas aja kadang nggak ngeh ada suara itu. Kita patokannya cuma nengok-nengok lampu merah doang. Dan itu pun kadang kita nggak merhatiin kalau kendaraan lagi rame. Karena saya juga pernah kan. Lampu merah ini lampu merah yang ada di rel atau lampu merah jalanan? Lampu merah yang di rel, tapi adanya di ujung rel yang buat jauh lampu itu. Merah ini warningnya si kereta sendiri ya, bukan buat warga ya. Tapi posisinya jauh gitu. Jadi benar-benar harus posisi di atas, baru kita bisa lihat itu warnanya apa gitu. Ya, sebenarnya salah satu patokannya itu, tapi itu kan buat warning si kereta, bukan warga lewat ya. Bukan warga lewat. Itulah yang saya sayangin sampai sekarang gitu. Udah sekian banyaknya korban dan sekian puluh tahun, kok nggak ada perubahan gitu. Dari kecil ya? Dari kecil. Dan jalannya pun apa susahnya sih dibagusin gitu. Padahal ini dari bawah tuh udah bagus semua Bang. Cuman sepetak itu doang, sekotak ini doang, segundukan ini doang jelek itu. Jalan utama sebelum-sebelumnya itu udah bagus? Udah bagus semua. Jadi cuman segini doang nih. Ke atas itu yang jelek itu. Ini kesini udah bagus, ini kesini udah bagus, jadi cuma segini doang. Jalan nanjak ke relnya itu doang? Ke relnya itu doang. Dan itu juga sebenarnya ngebahayain Bang. Udah majalahnya jelek kan, kalau ada mobil kita harus dempet-dempetan gitu kan. Atau kalau emang itu diperbolehkan untuk lewat, tolong dirapikan. Iya. Kalau emang nggak boleh, ya silakan ditutup, tapi kasih alternatif jalan lain untuk warga sekitar dan pengguna jalan lain bisa nembus ke kampung seberang juga ya. Seberang juga. Yang aman nggak kayak yang di bawah juga ya. Iya. Yang di bawah kan juga masih nggak aman karena banjir masih lain-lain. Banjir. Jadi entah dirapikan, entah dijembatanin, entah dikasih palang yang lebih safety ya. Iya. Nah ini penting nih soalnya banyak, apalagi di daerah ya Bang. Ini kan nggak ketahuan hal yang seperti ini. Taunya ya warga sekitar cuman ngalamin hal-hal yang nggak diinginkannya aja gitu. Iya. Dan nggak ada yang bisa berbicara untuk itu gitu ya. Nah kalau balik ke sosok almarhum Asep ya. Almarhum Asep ini saat kejadian terjadi itu seumuran sama Bang Riris juga atau di atas Bang Riris umurnya? Di atas saya Bang, abang-abangan itu. Oh itu abang-abangan. Cuman emang orangnya tuh nggak ngerasa gua abang-abangan gitu. Makanya kita tuh yang di bawah dia tuh seneng main sama dia. Ya udah nongkrong aja bareng nih ya, kayak sama abang sama adek ya udah nongkrong aja gitu, nggak lihat ini ya, nggak lihat umur ya. Nggak lihat umur orangnya itu, juga nggak usil orang. Dan dia itu sering jaga di sana dan tadi kan juga bantu-bantu warga ya. Iya. Sering jaga di sana itu kemauan dia sendiri. Kemauan dia sendiri. Karena emang umumnya pemuda di situ kan nyari penghasilannya itu buat kebutuhan itu ya ngejagain perlintasan kereta api itu. Ya kan lumayan buat sekedar buat rokok, kopi dan makan sendiri itu cukup gitu. Ngejagain sambil ngecrek lah kalau ada yang ngasih syukur nggak juga ya udah gitu ya. Ada yang ngasih ya silahkan, nggak pun nggak bakal diapa-apain gitu. Dan kalau warga sendiri melihat almarhum ini emang segitu baiknya ya? Iya Bang, karena warga itu nggak ada yang ibaratnya ya nggak semuanya pro ke dia atau suka sama dia. Cuman sebagian besar itu nggak ada yang ngomong jelek tentang almarhum ini. Karena emang dia pribadinya bagus, suka bercanda dan juga dia nggak kurang ajar, nggak celamitan, nggak ibaratnya yang namanya anak muda umur segitu kan lagi kadang suka belagu atau segala macam. Kalau dia nggak Bang. Emang benar-benar anaknya tuh rajin, baik. Kalau ngomong juga nggak bikin orang
sakit hati, ibaratnya baiklah pribadinya gitu. Tapi kalau tadi sendiri kan pagi udah taunya ketabrak aja nih, kecelakaan aja nih. Kalau penyebab dia bisa ketabrak itu apa tuh Bang? Jadi cerita dari temennya yang bareng, kan itu kalau jaga itu bisa berdua bertiga ya Bang ya. Nah itu jadi ternyata ada kereta dari arah sini Bang, dari arah stasiun itu ada kereta, itu harus kan satu ke sini, berhentiin kendaraan di sebelah sini, nah satunya lagi yang di kanan sama ke kiri gitu kan. Nah itu harus turun Bang sebenarnya, jangan di atas sini. Oke, jangan nunggu di pinggiran rel ya. Iya. Walaupun misalkannya kalau mau di sini jangan ngelihat dari arah kereta datang, tapi arah sebaliknya. Karena takutnya ada kereta dua. Si almarhum ini mungkin lagi lengah atau emang udah takdir, dia nggak ngelihat ke arah berlawanan tapi ngelihat dari arah kereta datang. Ternyata dari sana ada kereta lagi. Dan dia bener-bener ada di tengah rel itu buat di tengah rel. Buat ngejagain orang-orang yang mau ngelintas di sana juga di sana, Bang. Berarti diliatin sama orang-orang yang nungguin kereta lewat dong? Iya. Orang-orang lihat semua, Bang. Dan itu yang bareng sama dia, itu tetangga saya juga. Itu sampai kayak orang stres. Karena dia dengar suaranya, karena dia juga ngelihat ada bercak darah. Depan matanya persis. Depan mata persis. Sampai yang ada orang itu, salah satu warga kampung sebelah, itu nggak mau lewat situ Bang. Dia ke bawah terus lewat sana terus. Setelah kejadian itu? Setelah kejadian itu. Dan sampai berapa tahun itu dia sekitar lama banget dia nggak mau lewat situ lagi Bang. Dan akhirnya baru mau itu baru sekarang ini. Itu bapaknya teman saya. Dia nggak mau lewat sama nggak pernah mau lewat situ persis. Dia mau lewat bawah aja. Padahal kebanyakan orang tuh nggak mau lewat bawah. Karena pertama jalannya jelek, aksesnya susah. Kalau hujan atau banjir, lumpurnya udah bisa buat berenang di situ. Jadi kebanyakan pasti lewat perlintasan itu mau nggak mau. Termasuk saya juga gitu. Tapi Bang Riris pernah dengar dari temen yang jaga ini bareng si almarhum nggak? Dia dapat gangguan apa aja itu pernah dengar nggak? Sempet Bang. Sempet dengar. Gangguannya sama kayak Bang Riris alamin? Sama kayak teman-teman yang lain dia. Didatengin, cuman mau pamitan. Cuman ada kalimat yang dia bilang gitu. Ada satu kalimat yang nggak mau dia sampein. Jadi disampaikan ke teman saya ini, nah teman saya ini nggak mau nyampein ke orang-orang lain. Takutnya ada timbul pikiran-pikiran yang nggak baik itu, yang namanya di kampung kan berita itu cepat banget nyebar Bang. Nggak dicari tahu kebenarannya. Dan ya lumayan panjang juga ya Bang Riris ngalamin dari si almarhum doang ya. Satu mungkin karena kedekatan. Iya. Kedua yang nggak sengaja ditanyain di sekolah itu. Itu lebih dari yang dialamin sama orang lain di sana ya. Iya lebih Bang. Karena sosok yang ditunjukin pun sosok yang nggak bagus. Yang nggak bagusnya juga dikasih lihat ya. Dikasih lihat. Gitu. Padahal umumnya dia ngewujudin itu dalam kondisi dia waktu kondisi utuh gitu. Umumnya itu. Ada beberapa yang ditunjukin dalam kondisi nggak baik juga. Cuman itu orang-orang yang bisa dibilang usil sama dia gitu. Rese sama dia waktu masih hidup. Gitu. Dan ini titik ini sebanyak itu kecelakaan Bang? Banyak Bang. Jadi dari dulu itu yang jadi korban di situ tuh nggak putus-putus. Dulu sekarang itu agak mending Bang, ada jeda 1 atau 2 tahun. Dulu itu setiap tahun, bahkan ada sampai saya pernah ngalamin kejadian itu 1 tahun 2 kali. Makan korban itu di perlintasan itu. Dari saya masih SD kelas 3 sampai saya SMA, sampai saya lulus, sampai saya kerja. Nah, baru tahun-tahun mulai masuk 2020 itu mulai kurang korbannya itu. Dan berkurangnya itu karena apa? Karena dijagain warga kah atau itu yang bikin sampai sekarang pun saya nggak tahu faktornya Bang. Cuman emang kalau untuk makan tumbal itu dari dulu bahkan masinisnya sendiri jadi korban gitu. Dari kecelakaannya di sana ya? Iya, masinis yang jaga stasiun itu. Jadi emang udah banyak korban-korban yang nggak pandang bulu gitu Bang. Kalau tempat lain kan yang diambil tuh ya tamu. Gitu. Ya. Oh ini sampai warga sekitar? Warga sekitar. Ya alhamdulillah sekarang udah berkurang gitu kan.
kejadian-kejadian kecelakaan itu. Cuman kan nggak menutup kemungkinan Bang. Beberapa tahun kemudian bisa aja terulang lagi. Iya. Karena ini masih belum selesai Masih permasalahannya. belum selesai. Dan kampungnya Bang Riris ini kampung yang terdekat dari situ ya? Terdekat. Karena di Antara bawah kampung persis. Bang Riris atau kampung seberang. Iya. Dua ini yang paling sering menerima hal-hal gak enak dari Perlintasan itu. perlintasan ini ya. Karena posisi kampung saya sama kampung sebelah itu benar-benar di bawah rel itu. Itu yang kecelakaan satu keluarga itu kan orang jauh ya. Sampai saat ini nih, kalau gangguan dari orang tuanya itu yang dua itu udah nggak ada, tapi anaknya masih ada. Anaknya masih ada. Ini di taman ya, di taman depan rumah Bang Riris yang nggak jauh dari perlintasan itu berarti? Bukan, kalau yang sekarang itu dia udah ada di jembatan Bang, jembatan Cipunagara. Jembatan Cipunagara ini jembatan kereta ya? Jembatan mobil, kendaraan jembatan mobil. Iya. Makanya kadang jadi pertanyaan juga, kenapa kok dia malah di situ gitu diemnya? Ini seberapa jauh sama titik kecelakaan perlintasan ini? Dari itu paling 800 meter Bang. Oh 800, oh berarti bergeser ya? Geser dia posisinya. Karena emang si waktu masih banter-banternya dia ngasih gangguan, itu nggak di situ terus Bang. Ntar kadang dia ada seminggu di sini, gitu kan. Ada seminggu lagi di tempat mana. Ada juga dia di stasiun. Kalau jembatan Cipunagara ini jembatan mobil yang buat ngelintasin rel kereta. Bukan, jadi ini perlintasan jembatan buat kereta. Nah ini perlintasan buat mobil. Ini buat ke kabupaten sebelah. Oh, tapi bukan buat ngelintasin rel ya? Bukan. Oh, jadi perlintasan ini juga tetap masih dibutuhin ya? Masih tetap dibutuhin. Oh. Ini buat ke kabupaten sebelah. Jadi, karena ini jembatan mobil aja sama kayak jembatan kereta. Iya. Tapi buat perlintasan tetap pasti lewat situ juga. Pasti lewat situ juga. Kalau nggak lewat atas, ya lewat kolong, lewat bawah. Dan menurut saya lewat bawah sama-sama nyari penyakit gitu. Karena saya emang takut banget lewat situ Bang. Yeah. Dari dulu nggak mau, kalau apalagi malam gitu. Siang aja saya malas lewat situ. Lagi malam gitu. Tapi akses di bawah ini jalannya masih nggak bagus juga ya? Sekarang udah agak mending, cuman untuk akses baru setengahnya doang. Gitu. Akses menuju sananya masih kurang ya? Masih kurang. Baru separuh dong, berapa meter doang gitu. Kesananya ya masih batu lagi. Tapi tetap kalau hujan deras terus ya banjir gitu, jalannya nggak bisa dipakai. Dan warga sekitar sampai sekarang masih selalu dihebohkan dengan sosok-sosok yang muncul setelah kecelakaan terjadi ya. Iya. Sampai saat ini itu masih heboh ya. Masih heboh. Semoga ada pihak-pihak terkait yang melihat ini dan kendala-kendala warga sekitar. Dan ini kan kalau horor yang diceritakan ini yang dialami sama warga ya. Iya, sama warga. Tapi ini terjadi karena kurangnya fasilitas yang ada ya. Iya, kurangnya fasilitas sampai keamanan. Banyaknya kecelakaan terjadi dan hal horor inilah yang dialamin sama warga sekitar ya. Iya. Dan ini harusnya tercatat ya, untuk kecelakaan di titik ini harusnya tercatat. Ada ya? Bang, di Google kalau diketik perlintasan kereta api Cipunagara, nah, ntar tinggal cek aja kecelakaan tahun berapa, 2012, 2011, 2010 atau 2013 itu keluar semua. Dan mudah-mudahan instansi terkait juga melihat ya. Amin. Apa yang diharapkan sama warga sekitar dan hal-hal yang tidak diinginkan lainnya biar nggak terjadi lagi ya Bang. Iya. Nah, mudah-mudahan teman-teman mungkin yang ada di sekitar jembatan Cipunagara atau perlintasan yang diceritakan sama Bang Riris, mungkin kalau yang tinggal di sekitar sana pasti tahu cerita ini ya. Pasti tahu cerita ini. Dan kalian bisa tulis di kolom komentar, kalaupun kalian tahu ada yang mau kalian sharing juga bisa tulis di kolom komentar. Dan biar ini juga bisa terlihat sama instansi-instansi terkait. Semoga juga ada terus perbaikan lah buat kesini biar hal-hal ini nggak terjadi lagi dan hal horor yang dialamin sama warga sekitar pun ini bisa berhenti juga berhenti. Ya. Karena ini kan banyak nyangkutnya mental dan lain-lain. Iya. Dan ya kalau cuman sekedar mendengarkan ya apalagi di luar sana apa iya apa enggak, tapi ternyata warga sekitar ngalamin sebanyak itu ya. Sebanyak itu. Nah, mudah-mudahan ada perbaikan ke depannya ya. Amin. Dan ini yang tadinya cerita juga yang
Bang Riris juga nggak mau ceritain ya karena menyangkut salah satu orang terdekat ya. Kan tadi juga Bang Riris bilang dari tempo hari almarhum meninggal sampai semua kejadian itu Bang Riris sudah nggak mau ceritain lagi. Iya. Dan baru sekarang lagi ceritain Baru ya. sekarang cerita lagi. Dan mungkin kita nanti berdoa masing-masing untuk si almarhum dan orang-orang yang berpergi di titik ini, semoga tenang, semoga dilapangkan jalannya lah ya. Dan sekali lagi makasih banyak ya Bang. Sama-sama. Udah mau Bang. ceritain pengalaman yang satu ini. Sama-sama. Sehat-sehat terus buat Bang Riris. Siap, dan Bang. sukses buat kedepannya ya. Siap, amin. Nah, buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi pun, kalian juga bisa ceritain di Narasi Misteri. DM aja ke Instagram Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Oh iya, Bang Riris, ada Instagram atau apa yang mungkin bisa di-share ke teman-teman? Nah, ke Instagram aja kali Bang ya. Boleh. Instagramnya di Yupi2021. Oke, nanti ada juga di bawah tuh. Nah, Bang Riris, makasih banyak ya. Sama-sama. Mudah-mudahan ke depan ada perbaikan dan lain-lain. Amin Bang. Nah, kalau gitu gue Randi Mulya pamit, ngewakilin Bang Riris pamit. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin,